Shalom, berjumpa lagi dengan saya, Pastor Saur Pasaribu, pada part yang ketiga kajian perpuluhan. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan lanjutan dari part 1, part 2 tentang perpuluhan, dan video kali ini ada masuk pada part ketiga. Saya akan mengkaji perpuluhan dari kitab-kitab kelanjutan dari part 2. Sekarang kita akan mengkaji kaitan perpuluhan menurut kitab Tawarik. Sejenak kita mau belajar dulu memahami perpuluhan dalam konteks kitab Tawarik, yaitu mempelajari tentang apa yang disebut dengan kitab Tawarik. Kita tahu kitab Tawarik adalah kitab di mana mencatat sejarah kisah pecahnya dua kerajaan Israel, yang mana kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Nah, saudara-saudara, ketika kerajaan ini pecah, ada Raja Rehabeam, Yerobeam, maka mereka terus mengawal setiap kerajaan mereka masing-masing. Namun kerajaan-kerajaan yang dicatat di dalam Tawarik ini, bagi Yehuda maupun Israel, memiliki perkembangan. Setiap raja memiliki sikap yang berbeda dalam hal memimpin. Jadi ketika raja yang memimpin adalah orang yang takut akan Tuhan, maka rumah Tuhan akan diperbaiki, dan termasuk pengelolaan pelayanan rumah Tuhan, pengelolaan perpuluhan, dan pengelolaan keuangan, pengelolaan persembahan akan dikelola dengan baik. Tapi ketika dari kedua wilayah kerajaan ini, baik Israel dan Yehuda, mendapatkan raja yang tidak mengenal Tuhan dan tidak takut akan Tuhan dan tidak menghargai Tuhan, maka mereka tidak akan pernah membuat perhatian dan tidak akan peduli buat bait Allah, tidak akan peduli dengan persembahan-persembahan, dan tidak akan peduli dengan korban-korban yang selayaknya harus dipersembahkan di bait Allah. Nah, saudara, dari kajian saya sebelumnya tentang kitab 1 Samuel dengan membahas perpuluhan di pasal 8 ayat 10, dari 1 Samuel pasal 8 ayat 10, itu kita sudah bahas bagaimana Israel berubah kepemimpinan dari pemerintahan teokrasi kepada pemerintahan kerajaan dipimpin oleh manusia. Di sana pun disinggung bagaimana tentang pengelolaan keuangan kerajaan yang berkaitan dengan perpuluhan. Namun setelah itu, mulai dari sejak Saul, Raja Daud, Salomo, dan terpecahnya kerajaan Israel menjadi dua kerajaan, tidak pernah ada lagi Alkitab membahas tentang perpuluhan. Jadi memang apa yang dikasih tahu oleh Samuel tentang bagaimana pengelolaan perpuluhan ini yang akhirnya dikelola oleh raja, itu semua hilang, baik dari kerajaan Saul, kerajaan Daud, Salomo, baik setelah kerajaan Israel terpecah, baik di kerajaan Yehuda maupun dari kerajaan Israel, itu silih berganti, tidak lagi pernah membahas tentang perpuluhan. Namun saudara yang dikasih dalam Tuhan,
ketika kita lihat di Kisah Tawarik, kitab 2 Tawarik, maka kita menemukan satu kalimat perpuluhan, yaitu di kitab 2 Tawarik pasal 31. Dan di kitab Tawarik pasal 31 ayat 5 ini, itu berhubungan dengan pasal 30, 29, 28. Adalah di sana seorang raja, tokoh yang luar biasa, ya, tokoh yang luar biasa, mengembalikan sistem penanganan pelayanan rumah Tuhan dan pengelolaan persembahan-persembahan dan juga jabatan-jabatan imam, merayakan hari raya termasuk Paskah, dan seluruh konsep pelayanan yang pernah terjadi di imamat itu dikembalikan oleh seorang raja yang sangat terkenal bernama Hizkia. Nah, sebelum kita membahas Hizkia ini, kita lihat dulu apa kalimat yang berkaitan dengan perpuluhan di dalam 2 Tawarik pasal 31 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Saudara, segera setelah perintah ini tersiar, siapa yang memerintahkan saudara? Adalah seorang yang bernama Raja Hizkia. Sedikit informasi, beliau berumur 25 tahun sudah menjadi raja. Dan dia memerintah selama 29 tahun lamanya menjadi memerintah di Yerusalem. Jadi sangat lama. Jadi kerajaan silih berganti, dan bertahun-tahun bergantinya kerajaan, baik itu kerajaan Yehuda dan Israel. Tidak ada satu raja yang kita lihat membahas tentang perpuluhan. Mulai dari Yerobeam dan Rehabeam sampai kerajaan-kerajaan yang kalau kita lihat ada yang bernama Raja Yoram, Yosafat, Ahazia, Yoas, Amazia, ada Uzia, ada Yotam, ada Ahaz, dan juga ada Hizkia. Mereka ini tidak pernah membahas perpuluhan. Bayangkan, hampir beratus tahun semenjak kisah di mana orang Israel dipimpin oleh seorang raja dan tidak mau lagi dipimpin oleh teokrasi, dipimpin oleh Tuhan, maka semua konsep yang namanya penata layanan bait Allah, keuangan, persembahan, termasuk persepuluhan, itu tidak lagi pernah dibicarakan. Jadi apa yang pernah dinubuatkan oleh Samuel tentang akibat dan konsekuensi perubahan kepemimpinan yang dimiliki oleh Israel, di mana mereka akan dipimpin oleh raja, berubah benar dan totalitas, tidak lagi memperdulikan tentang perpuluhan, baik yang dikelola oleh imam di bait Allah, itu semua hilang. Dan kita masuk, baru dikisahkan, diceritakan, ditulis oleh Alkitab itu di kitab Tawarik pasal 31. Itulah yang saya bacakan tadi. Dan tokoh yang berperan di situ adalah yang bernama Hizkia. Dia memerintah dengan baik, takut akan Tuhan. Dialah yang membenahi seluruh konsep tata pelayanan ibadah, imamat, dan persembahan-persembahan. Dan salah satu yang kita baca tadi, dia memerintahkan. Setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu. Nah, sekarang sudah ikut madu, saudara.
Nah, kalau dulu kan itu dibahas itu adalah hasil pertama dari gandum, anggur, dan yang lainnya. Tapi di sini sudah ada madu, saudara. Berarti kalau kita lihat perkembangan hasil karya pertanian itu sudah terus berkembang. Ya, termasuk mungkin hasil usaha madu sudah ada, itu di bawah. Bayangkan, saudara. Bahkan dikatakan dari segala macam hasil bumi, termasuk madu. Kalau di Imamat, madu itu belum ditulis tentang 1/10-nya yang harus dibawa. Tapi di sini sudah ada, yaitu di zaman Tawarik, di masa kerajaan daripada Hizkia. Itu dipersembahkan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang sangat besar. Jadi Hizkia ini mulai memulihkan ibadah pelayanan, rumah Tuhan, imam, termasuk persembahan-persembahan, hari raya ibadah, itu dia kembalikan dengan baik. Dan termasuk yang dikelola dia adalah mengenai persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang sangat besar. Wow, ada sebuah restorasi kembali, pemulihan fungsi keuangan atau persepuluhan ini ditata dan dikelola di rumah Tuhan. Padahal dia masih berumur 25 tahun jadi raja, Hizkia. Dia sudah mulai bisa memulihkan konsep penata layanan ibadah di rumah Tuhan, imam-imam, dan juga persembahan-persembahan, dan termasuk pengelolaan persepuluhan. Hizkia. Jadi kalau kita lihat perkembangan apa yang dibahas oleh Alkitab mulai dari Abraham, itu saudara fluktuasinya itu sangat grafiknya berbeda, naik turun. Abraham ke Yakub itu jauh, saudara. Abraham anaknya Ishak ke Yakub, itu pun di Yakub tidak terrealisasi. Kita lihat lagi di dalam masa Israel keluar dari Mesir, baik itu kitab Imamat, Bilangan-Ulangan. Dan kita sudah bahas di dalam kitab berikutnya seperti apa yang telah dibahas di dalam raja-raja. Khususnya bagaimana bukan raja-raja, khususnya yang dibahas oleh Samuel di kitab Samuel. Lara, perhatikan, luar biasa. Dan terus akhirnya dipimpin oleh raja silih berganti hampir ratusan tahun, perpuluhan tidak pernah digubris. Baru di zaman Raja Hizkia ini yang sangat luar biasa, dia memulihkan segala sesuatunya, baik itu kerajaan, baik itu konsep pelayanan, baik imamat, termasuk persembahan, dan apalagi mengenai persepuluhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Tawarik, 2 Tawarik pasal 31 ayat 6, orang Israel dan orang Yahuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu, sapi, dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semua itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Lihat, saudara, perhatikan. Sekalipun Israel sudah terpecah, kerajaan Israel sudah berdiri, dan kerajaan Yehuda sudah berdiri, tetapi perhatikan, orang-orang Israel yang ada di dalam kerajaan Yehuda, mereka juga ternyata membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu, sapi, dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri persembahan kudus itu telah dikuduskan bagi Tuhan, dan mereka semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun sampai banyak sekali, bertimbun-timbun. Bayangkan, luar biasa pengelolaan persepuluhan itu dengan baik lagi di zaman Hizkia. Setelah dari zaman Samuel memperingatkan, dan di sana sejak itu tidak ada lagi, hampir berapa ratus tahun tidak ada lagi cerita tentang perpuluhan. Artinya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan selalu terus bekerja kepada raja, kepada umat, kepada orang Israel, bagaimana perpuluhan ini terus harus dikelola. Jadi sebuah metode, sistem
penata layanan, pelayanan, keuangan yang menjadi dasar yang terus dikembangkan oleh Tuhan kepada umat Israel. Termasuk ketika kita melihat di dalam konteks kitab Tawarik. Semua diletakkan. Bahkan ayat 12 kalau kita lihat lagi pasal 31 dikatakan demikian. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan kudus itu ke sana, yaitu maksudnya dari Yehuda, dari daerah-daerah lain ke sana, ke Konaya seorang Lewi mengawasi semuanya, dan Simei saudaranya adalah orang kedua. Dia saudara di sini akhirnya terpilih ada seorang yang bernama Konania, seorang Lewi mengawasi semua hasil-hasil dari persembahan persepuluhan yang diberikan kepada mereka, dan juga Simei saudaranya adalah orang kedua. Orang kedua paling penting di dalam mengelola persembahan-persembahan, termasuk di dalam persembahan persepuluhan. Jadi Tuhan sangat konsisten. Firman Tuhan sangat konsisten menjelaskan tentang perpuluhan itu. Nah, kalau saya melihat mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah besar, tetap itu mereka selalu lakukan. Persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan, ya bagi Tuhan dikuduskan itu diletakkan mereka. Persembahan persepuluhan, persembahan kudus itu diberikan kepada imam, khususnya Konaya seorang Lewi dan Simei. Itu mereka selalu jaga bagaimana pengelolaan itu ada. Jadi dari kitab Tawarik ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya bisa lihat bahwa tetap yang namanya perpuluhan selalu dikelola, dianjurkan untuk dikerjakan. Itu dalam kitab Tawarik. Tentu saya sudah jelaskan tadi, di dalam kitab Tawarik kisah kerajaan Hizkia itu jarak ratusan tahun dengan Samuel, Nabi Samuel, Saul, Raja Daud dan Salomo. Silih berganti raja. Baru Hizkia lah yang bisa memulihkan. Wow, luar biasa Hizkia. Jadi Hizkia adalah satu tokoh yang luar biasa untuk memulihkan bagaimana konsep pelayanan, konsep persembahan, konsep ibadah, konsep perpuluhan itu dikembalikan untuk dikerjakan dengan benar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi jangan pernah kita menganggap perpuluhan itu hanya dilihat ketika engkau berikan di amplop dan sebagainya. Dan kau lihat hanya dari sisi gereja, jadi kau hakimi orang hanya karena pengelolaannya. Tuhan jauh lebih konsentrasi mengenai perpuluhan. Dari sejarah demi sejarah, waktu demi waktu, semua itu dikelola dengan baik. Oleh sebab itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagian analisa kajian saya tentang perpuluhan part yang ketiga ini, saya sudah mulai membahas dengan kitab Tawarik, sosok dan tokoh yang sangat berperan bagaimana pemulihan penata layanan imam dan juga pelayanan persembahan persepuluhan itu adalah Hizkia. Sekarang kita masuk kepada kajian kitab berikutnya saudara, yaitu perpuluhan dalam konteks kitab Nehemia. Wow. Nah, kalau kita berbicara saudara kitab Nehemia, kita tidak bisa pisahkan dengan kitab Esra. Dua kitab ini adalah dua kitab yang mencatat sejarah bagaimana orang Israel pulang dari tawanan Babel. Kalau kita lihat saudara, orang Israel silih berganti ternyata selalu mengalami kehancuran. Tapi kalau kita lihat semua itu bisa terjadi karena bangsa itu sesungguhnya adalah bangsa yang keras tengkuk. Dan kadang mereka punya raja tidak takut akan Tuhan. Mereka sudah tahu bahwa dalam sejarah Tuhan mereka adalah Yahweh. Allah mereka adalah Allah yang hidup. Allah mereka adalah Allah yang menuntun, yang memberikan hukum, mengajari mereka dan memberkati mereka. Tapi ada banyak di dalam kisah perjalanan bangsa ini, raja-raja yang menjadi raja memimpin mereka, baik di dalam kerajaan Yehuda maupun di dalam kerajaan Israel.
itu adalah orang-orang yang banyak orang yang tidak takut akan Tuhan. Sehingga sedemikian akhirnya bangsa ini harus hancur dan ditawan, dibawa ke Babel. Sehingga di Babel lah mereka puluhan tahun menderita. Tapi semua itu ada di dalam tangan rencana Tuhan. Akhirnya singkat cerita mereka pulang. Kepulangan mereka inilah dicatat pertama kali oleh kitab Esra. Disitulah jumlah-jumlah orang-orang, suku-suku, bahkan termasuk pelayan-pelayan mulai dicatat. Sehingga mereka kelompok-kelompoknya yang pulang ke Israel itu adalah murni suku-suku bangsa orang Israel. Dan ketika kita lihat, memang di kitab Esra tidak ada satu pengkajian tentang perpuluhan, karena memang di kitab Esra itu adalah pencatatan jumlah orang Israel yang yang pulang dari Babel. Ya, baru di sana mulai ada pembangunan tembok-tembok Israel. Di sana ada mulai pembangunan Bait Allah. Dan di kitab Nehemia lah pembangunan Bait Allah sudah selesai, dan di kitab Nehemia lah mulai kembali Bait Allah dikelola. Bait Allah ditata, dimanage, Bait Allah diatur. Semua konsep yang pernah mulai sejak yang dicatat di Imamat terus turun temurun yang sudah menjadi tradisi budaya keagamaan orang Yahudi, itu yang pernah sempat hilang dan tidak pernah dilakukan hampir puluhan tahun setelah mereka tertawan di Babel, itu mulai dikembalikan. Saudara, perhatikan, luar biasa orang Israel. Di mana-mana mereka terbuang, di mana-mana mereka teraniaya, di mana-mana mereka terpenjara, di mana-mana mereka diperbudak, selalu mereka ingat akan Tuhan. Bangsa ini adalah sebuah bangsa pilihan Tuhan, di mana Tuhan berkata, aku catat hatiku di bangsa ini. Karena bangsa ini adalah biji mata Tuhan, pilihan Tuhan. Tuhan mencatat hatinya di bangsa ini. Dia menggoreskan hukumnya di bangsa ini. Dia menggoreskan rencana kehadirannya di bangsa ini. Bangsa ini adalah bangsa yang luar biasa. Dan sampai sekarang kita lihat bangsa ini adalah bangsa yang sangat ditakuti. Terlepaslah versi penelitian sekarang apakah Israel sekarang itu adalah bangsa yang asli dari keturunan dahulu atau seperti apa, kita tidak tahu. Tapi yang jelas sekarang mereka tetap terpelihara menjadi bangsa. Nah, kembali kepada kitab Nehemia, saudara. Di dalam Nehemia pasal 10 ayat 37 dikatakan firman Tuhan begini. Dan tepung celai kami yang mula-mula dan persembahan-persembahan khusus kami dan buah segala pohon dan anggur dan minyak akan kami bawa kepada para imam. Lihat, ke bilik-bilik rumah Allah kami dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan. Garis bawahi, akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami, karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan-persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Haleluya. Saudara, lihat, di Imamat kisah ini diulang lagi. Kita sudah belajar tadi di Imamat, di mana imam, ya, pejabat yang melayani di rumah Tuhan sampai turun ke pertanian dan ke peternakan dan mengecek oleh imam ini untuk disaksikan oleh gembala jikalau mereka menghitung domba kambing yang akan diberikan kepada persepuluhan, itu dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yang ke-10 1 untuk Tuhan. Saudara, lihat, perhatikan hal yang sama juga. Orang Lewi inilah yang memungut persembahan-persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Lihat, orang Lewi sampai turun. Jadi mereka baru habis panen, mereka baru habis menghasilkan peternakan, itu langsung orang Lewi turun, saudara. Waduh, kalau mungkin konteks sekarang sangat ekstrim sekali kalau ada pendeta atau gereja tertentu, semua jemaat yang bergereja. Coba saudara, kalau seumpamanya contohnya ini, semua jemaat yang ada di sini, setiap kalian yang mau berjemaat di sini, taruh ke depan slip gajinya, saya harus tahu berapa.
Dan saya harus hitung dari selip gajimu itu berapa perpuluhan yang kau berikan. Coba bayangkan kalau begitu, saudara. Ngeri kan? Tapi itu dilakukan di Alkitab. Karena kita orang Kristen sekarang jadi provokator untuk mengacaukan konsep dalam hal perpuluhan. Itu dilakukan dalam Alkitab. Imam, orang Lewi, sampai datang kepada pertanyaan. Di kitab Imamat juga kita lihat itu sama juga. Saudara, ini serius. Jangan pernah lagi mindset merendahkan apa yang namanya disebut perpuluhan. Jangan lagi salah konsep cara berpikirmu tentang perpuluhan. Tunjukkan kehormatanmu tentang perpuluhan. Ini kebenaran firman Tuhan. Dari ribuan tahun, saudara lihat, ribuan tahun Tuhan konsisten mengingatkan perpuluhan ini kepada bangsa ini. Nanti kita akan lihat sampai kepada perjanjian baru, lebih luar biasa lagi. Saudara, makanya saya kadang-kadang kalau melihat sekarang ada pendeta besar, kembali lagi saya mengingatkan jadi pendeta besar. Tetapi saya perlu, saudara, mari saudara, sebesar apapun engkau, pendeta gerejamu, ajarkanlah perpuluhan dengan benar. Saudara, ada orang berkata perpuluhan 100%, salah kamu. 100%, 10% aja nggak bisa diberikan, kamu mau minta 100%. Maaf kalau saya katakan gila kali lo ya. Diangkat lagi dengan segenap hati. Apa hubungannya? Saudara, kadang kita pendeta udah besar, udah doktor, tapi mengartikan Alkitab itu sangat sederhana. Engkau kaji malah bersalah-salah. Heran. Silahkan komen di YouTube saya. Katakan apa yang hendak kau mau tanya. Saya siap memberikan jawaban-jawaban. Karena perpuluhan ini serius. Saya lagi membongkar bagaimana serpihan-serpihan kata perpuluhan ini dari setiap kitab. Dan saya menganalisa latar belakang kontekstualnya. Bahkan analisanya bagaimana perpuluhan itu dikaji. Saudara perhatikan, kita sudah bahas masuk kepada kitab Esra. Lewi sampai terjun ke pertanian-pertanian untuk mengambil persepuluhan. Nehemia pasal 10 ayat 38. Seorang imam anak Harun akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan persepuluhan. Maksudnya di sini bukan lagi Harun, ini keturunan-keturunannya, ya. Imam anak Harun maksudnya keturunan itu. Bila mereka memungut persembahan persepuluhan dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan itu daripada persembahan persepuluhan itu kepada rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Coba lihat saudara, itu sampai turun itu di kisah kitab Nehemia sampai turun. Saudara, kenapa sampai turun? Beda konteksnya kalau di Imamat atau barangkali di Samuel, ya, di Bilangan beda. Karena kenapa? Kalau kita lihat di dalam Bilangan itu biarpun mereka jauh, itu part pertama kalau nggak salah. Biarpun mereka jauh, harus tetap bawa ke rumah Tuhan. Imam tidak pergi ke sana, mereka yang harus datang. Karena mungkin SDM imam belum banyak. Itu mungkin di dalam analisa saya. Nah, analisa saya kenapa sampai imam turun saudara, karena bangsa Israel di dalam konteks Nehemia ini itu sedang mereka membangun secara keseluruhan wilayah mereka yang hancur. Tembok-tembok mereka bangsa, wilayah tanah mereka yang hancur, mereka sedang membangun. Jadi di antara mereka membangun, sibuk juga mengelola pertaniannya, sehingga karena kelompok imam itu yang banyak bekerja, maka mereka lah juga yang akan terjun daripada merepotkan mereka. Dikumpulilah semua itu dari semua suku-suku orang Israel. Saya nggak perlu tulis berapa ribu orang Israel yang terkumpul itu kembali ke bangsa Israel dari Babel. Tapi perhatikan saudara, persepuluhan disinggung, persembahan persepuluhan itu dibawa ke rumah Allah kami. Ya, bangga mereka, dibawa ke rumah Tuhan, dibawa ke gereja, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Bilik-bilik itu ada
bagian-bagiannya. Dan itu disebut perbendaharaan. Nanti kita akan pertajam lagi kata perbendaharaan ini kaitannya dengan Maleakhi, dan tidak jauh lagi saudara. Karena saya coba lihat dari tulisan-tulisan yang saya buat bahwa setelah Nehemia kita akan masuk nanti bagaimana kajian persembahan itu masuk ke kitab berikutnya, Amos dan Maleakhi. Kalau Amos sedikit, tetapi yang lebih spesifik nanti sini akan ajam kita bahas itu tentang perpuluhan di Maleakhi. Mungkin malam ini saya tidak bahas sampai Maleakhi, ini nanti khusus karena banyak ini. Mungkin saya akan khotbahkan menjadi sebuah pengajaran yang jelas tentang Maleakhi mengenai perpuluhan. Saya masuk di dalam Nehemia ini karena sangat banyak di dalam Nehemia ini, saudara. Jadi kalau saya lihat saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Nehemia ini bagaimana perpuluhan itu tetap dikelola. Nehemia pasal 12 ayat 44 dikatakan pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawas bilik-bilik. Lihat, sampai bilik-bilik perbendaharaan pun diangkat. Sampai persembahan khusus diangkat untuk mengawasi, untuk hasil pertama dan untuk persembahan persepuluhan. Nggak lupa saudara persembahan persepuluhan itu. Pokoknya kaitan persembahan itu selalu ikut namanya persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan. Upaya telinga kita jangan berat mendengar ini. Terbiasa dengar khotbah saya. Sering kau dengar khotbah ini, maka engkau akan rohmu akan diajar tentang ini. Persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Kota ini perpuluhan dikumpulin, kota ini perpuluhan dikumpulin, kota ini persembahan dikumpulin. Sedemikian mereka memanage dan mengelola. Sebab Yehuda bersukacita karena para imam dan orang Lewi yang bertugas. Wah, saudara, dari suku Yehuda pun senang melihat orang-orang Lewi, imam-imam yang dipercayakan menjadi imamat di rumah Tuhan mengelola tentang persepuluhan. Saudara, kondisi Israel dalam keadaan baru membangun pun diprioritaskan persepuluhan. Gereja sekarang saudara kalau udah membangun diminta perpuluhan berat sekali. Banyak alasan. Makanya saudara, dalam pengamatan saya, nanti kita akan perdalam di Maleakhi ini lebih khusus. Mungkin saya nggak bongkar dulu. Saya melihat orang yang setia memberi persepuluhan saudara diberkati luar biasa. Diberkati. Ada peran kehadiran Tuhan di sana. Sedikit saya singgung, nanti kita akan lihat di Maleakhi lebih tajam nanti akan saya bahas. Ya saudara, itu mereka memakai hukum untuk perpuluhan itu. Hukum itu selalu ada. Nehemia pasal 13 ayat 5 dikatakan, menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia. Ada Tobia di situ sebagai orang kepercayaan dari imam. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyaan, perkakas-perkakas dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak menjadi hak orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Saudara lihat, maka seluruh Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak ke perbendaharaan. Lihat saudara, kalau saya lihat di sini dari perbendaharaan ini sudah mulai dikelola. Termasuk kalau kita lihat di sini menjadi hak orang Lewi, para penyanyi. Nah, saudara, mungkin sekarang ini untuk singer song leader barangkali jarang ini diberikan. Tapi sebenarnya ya kalau singernya bekerja ya ngapain harus diberi, dia cukup melayani dan ya udah. Kalau mungkin song leader dia kerja ya udah, nanti dia memberi persepuluhan, dia hanya melayani. Kecuali dia penyanyi fokus di situ penghasilannya, ya tergantung gereja yang mengelola. Termasuk penunggu pintu gerbang, mungkin termasuk sapam di gereja, ya sapam di gereja atau barangkali siapalah penangan-penangan pengerja-pengerja yang ada di gereja yang memang full mereka di sana, ya harus diberikan.
Ya kalau udah besar dapatnya, ya dibagilah, disisihkan. Saudara, sejauh ini terus berkembang. Termasuk kalau saya lihat di sini ada lagi ditambahin mengenai kemenyaan. Ada lagi saudara penghasilan. Tadi di atas itu ada madu. Ini sekarang kemenyaan, tambah lagi saudara. Persembahan persepuluhan yang diberikan kepada rumah Tuhan dikelola oleh orang imam. Khusus itu bagi imam. Jadi kalau saya melihat saudara, kata imam ini nanti akan menjadi rule-nya, benang merah untuk nanti kaitannya ke perjanjian baru. Jangan serta diartikan begini, oh orang Lewi, iya Lewi, tapi imam. Lalu di perjanjian baru, oh mereka kan bukan suku Lewi, pendeta bukan Lewi, iya tapi mereka imam. Pendeta itu imam, nanti kita akan lihat. Jadi jangan kamu anggap hanya dari suku, dari pengertian suku. Suku itu di bawah imam. Jadi imam intinya. Mau dari manapun engkau, kalau engkau imam, itu layak menerima persepuluhan. Makanya saya artikan dalam bahasa saya, kalau istilah sekarang di gereja, kalau engkau gembala, kalau engkau barangkali full timer, kalau bahasanya mungkin lebih sederhana. Karena ada kan majelis juga kerja di kantor. Majelis kerjanya luar biasa besar, saudara. Malah dia penghasilannya tinggi. Ya, kalau saya boleh artikan, mungkin kalau di gereja gembala sidang yang tidak bekerja dan mungkin dia fokus full time, ya harus di situ. Kecuali ada gembala sidang karena dia di gerejanya nggak dapat perpuluhan, lalu dia bekerja, beda lagi saudara. Ini gembala yang sangat berkorban luar biasa, termasuk seperti saya. Saya masih ngajar saudara untuk memenuhi kebutuhan saya dalam pelayanan. Saya tidak terlalu pusing dari gereja apakah siap atau tidak, tapi saya serahkan hidup saya melayani. Saya bekerja. Nanti saya berdoa dan selalu berharap Tuhan kalau gereja saya sudah bisa memenuhi, saya akan berhenti bekerja. Nah, itu konsepnya saudara. Dan dosen saya pernah ngajarin begitu juga. Bahkan dia bilang begini dalam sebuah hubungan, istriku, karena istrinya kan dosen saya ini istrinya dulu waktu itu kan salon. Dia bilang begini, istriku, mungkin engkau sekarang masih membersihkan rambut pelanggan, mengambil kutunya, dan terlihat pekerjaan terhina. Ya kelihatan, tapi ingatlah sayang, suatu kelak kalau Tuhan sudah berkati pelayanan kita, engkau berhenti dari situ. Kita fokus untuk pelayanan. Haleluya. Saudara, bisa begitu. Yang saya mau jelaskan di sini bahwa pelayanan yang sudah full betul-betul berharap untuk pekerjaan Tuhan dan mereka gembala dan imam di dalamnya itu harus dapat. Tidak boleh tidak. Nanti kita akan perdalam lagi di dalam perjanjian baru. Nah, ini yang saya dapatkan saudara. Jadi di dalam kisah kitab kitab Nehemia itu saya sudah melihat satu kesimpulan-kesimpulan yang sangat luar biasa. Imam sampai turun mengambil perpuluhan itu ke pertanian-pertanian, ke rumah-rumah, ke kota-kota, dan mereka membawa ke rumah Bait Allah, dan untuk imam diberikan hak untuk tugas pekerjaan mereka. Itu kita sudah bahas tadi di dalam kitab Imamat di part 2. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi kalau kita lihat lagi lebih detail dari Nehemia ini, maka ada satu kesimpulan, imam harus berhak untuk menarik persembahan persepuluhan. Mereka dinyatakan tahir untuk jabatan imam. Jikalau tidak boleh saudara. Jadi mereka itu harus memberi. Seluruh jemaat harus patuh. Kalau kita lihat saudara, saya kaji di dalam Imamat pasal 7, wah banyak banget persembahan mereka saudara. Banyak sekali tugas-tugas yang diambil oleh imam ini. Ada 42.360 orang. Itu imam-imam yang bertugas. Ya. Pada mereka 245 penyanyi laki-laki perempuan,
736 ekor kuda, 245 ekor bagal. Itu mereka tarik selalu, saudara. 435 ekor unta dan 6.720 ekor keledai. Itu jumlah-jumlah yang mereka tarik. Bagian dari segala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu. Nah, ini udah kaitannya tentang mereka sedang lagi membangun, juga mereka membantu, saudara. Luar biasa. 530 helai kemeja imam diberikan, saudara. Sumbangan untuk pekerjaan sebuah pelayanan untuk imam, ya. 530 helai kemeja imam, 67 helai kemeja imam. Wah, itu mereka berikan. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu dan para penyanyi, juga sebagian dari rakyat para budak bait Allah, semua orang Israel yang lain menetap di kota mereka. Budak bait Allah, saudara. Bayangkan budak bait Allah itu mungkin pekerja-kerja kecil yang tidak begitu terhormat sebagai jabatan imam di bait Allah. Mereka dibayar, mereka digaji, mereka mendapat perpuluhan itu. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang saya bisa kaji di dalam konteks Nehemia, dan saya tadi sudah membahas dalam konteks Tawarik. Jadi bagaimana sejarah bangsa Israel, raja-raja Israel baru di zaman Hizkia memulihkan persembahan ibadah pelayanan. Pokoknya mereka selalu ingat itu. Dan tidak lupa lagi itu persembahan, hasil tanah, perpuluhan, itu selalu mereka. Jadi perpuluhan ini sangat penting. Kita lihat lagi di zaman Esra, setelah pembuangan mereka dari Israel, tetap perpuluhan diingatkan, saudara. Jadi Israel dalam keadaan senang dan suka duka tetap persepuluhan. Jadi jangan pernah bilang, oh jemaat susah. Wah saudara, sesusah-susahnya paling susah adalah janda dan yatim piatu. Ingat itu. Jangan pernah kau berkata, oh dia susah, nggak ada penghasilan gajinya. Yang Alkitab bilang yang harus diperhatikan bahkan dibiayai melalui persepuluhan itu adalah janda dan yatim. Kalau jemaat mungkin janda yatim, oke. Tapi kalau selagi dia masih bekerja, berdayakan dia tekun dan bekerja, berdayakan dia konsisten untuk bertanggung jawab, berdayakan dia doanya untuk diberkati oleh Tuhan, berdayakan dia melihat jalan-jalan Tuhan untuk terbuka, berdayakan dia suatu kelak menjadi sponsor untuk gerejamu, berdayakan menjadi orang sukses dan nama Tuhan dipermuliakan. Darah yang dikasih dalam Tuhan, konsep Alkitab juga begitu. Diberkati. Kita sudah bahas di dalam Yakub. Dia bilang apa? Tuhan ketika dia kabur, mau merantau. Kalau Engkau berikan aku berhasil dan kembali ke tempat ini, maka saya akan bangun bait rumah Tuhan. Dan saya akan persembahkan persembahan 1/10 dari penghasilan saya. Itu Yakub. Sudah kurang apa lagi? Jadi kalau kita katakan miskin dan susah, kalau ada saudara mungkin janda atau yatim, mungkin katakan sekarang, oh kamu yatim. Iya. Nanti kamu kerja sekolah, kamu kerja, berjanjilah dan bernazar seperti Yakub. Suatu kelak kalau kamu diberkati, memberi persepuluhan. Ya mungkin dia waktu kecil masih yatim, saudara. Yatim piatu. Yatim piatu itu kan sebenarnya masa kecil. Yatim piatu. Tidak punya bapak, tidak punya ibu. Karena kalau dia udah sekolah, berpendidikan, kerja, yatim piatu dia diangkat. Dan dia akan dalam masa dia udah besar, udah bekerja, udah berhasil, masih tetap yatim piatu. Yang enggak, yatim piatu ini juga harus dibahas situasional, kondisional. Kecuali kalau janda, dan itu nanti dibahas di Timotius, saudara. Janda itu tidak boleh sembarangan janda. Janda muda cantik lagi, menggiurkan aja. Ini jangan sampai. Kalau janda yang masih muda, saudara, kita bilang harus bekerja. Tapi kalau janda mungkin sudah umur 60, 70, bahkan yang lebih dicatat di situ, dia tidak lagi bisa menghasilkan dari satu pekerjaan. Oh, ada banyak saudara janda umur 60 ditinggal suaminya, kaya, perusahaannya banyak. Iya. Ya kalau janda seperti itu, apa harus diperhatikan? Makanya saudara yang dikasih dalam Tuhan harus dipahami secara luas kontekstualnya pembahasan tentang perpuluhan ini. Nah saudara, barangkali itu besok kita akan bahas di part yang ketiga, part yang keempat. Saya akan bahas mungkin nanti di perjanjian baru itu masuk ke part yang kelima, part 6. Mari ikuti
Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, dan share supaya banyak jemaat Tuhan diberkati melalui pemahaman-pemahaman kajian saya, analisa teks saya tentang persembahan persepuluhan dari keseluruhan Alkitab, baik itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Setiap kitab-kitab saya akan kaji secara detail sehingga saudara dan saya, semua jemaat, semua gereja diberkati. Tentang konsep persepuluhan adalah sistem keuangan yang terbaik Tuhan berikan dari zaman ke zaman, tahun ke tahun di dalam rumah Tuhan dan di dalam gereja sampai sekarang. Nanti kita akan jawab lebih sulit lagi jawaban analisa teksnya di Perjanjian Baru. Tapi kalau ini nanti kita akan ramu baik-baik sehingga nanti menjadi berkat bagi saudara. Kiranya saudara yang mendengar diberkati dan doakan supaya saya tetap suaranya eksis dan cara berpikirnya semakin diurapi Tuhan, cerdas menganalisa, sehingga ajaran-ajaran tentang perpuluhan ini saya akan terus sampaikan dengan hikmat dan kuasa dari Tuhan. Shalom, akhir kata, Tuhan memberkati. Amin.